Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to mathematics class. It's time to focus and hit the book. So, we want to discuss about remainder and factor theorem in polynomial. Sebelum kita bahas teoremanya, kalian perlu ingat lagi ya tentang bentuk standar polinomial, operasi polinomial, pembagian polinomial dengan cara long division ataupun synthetic division. Okay, first remainder theorem. If the polynomial function p of x is divided by x minus a, then the remainder is p of a. Look at this example, kita mau diminta mencari sisa dari pembagian polinomial dengan degree-nya 3, kita bagi dengan x min 2. Kita punya dua alternatif solusi. Alternatif yang pertama, kita pakai dengan cara Horner method atau kita sebutnya dengan synthetic division. Ya, caranya kita gambar dulu garisnya, kita tulis di sebelah kiri. Di sini adalah divisornya, pembaginya, karena x minus 2 maka x-nya sama dengan 2. Oke, setelah ini kita harus tuliskan masing-masing koefisien. Koefisien dari x pangkat 3, 1. Koefisien dari x square, minus 3. Koefisien of x, 2. Konstanta, min 4. Oke, setelah itu kita cari masing-masing ya. Untuk yang pertama, kita harus cukup tulis ulang saja, kita tulis di depan gitu ya. Setelah itu, kita kalikan ke depan. 1 kita kalikan dengan 2, kita peroleh 2 hasilnya. Nah, untuk operasinya yang ada di Horner method, kita operasikan dengan jumlah min 3 ditambah dengan 2. Jadi kita peroleh min 1. Setelah itu, min 1-nya ini kita kalikan dengan 2 ke depan, kita peroleh hasilnya min 2. Oke, kita lakukan operasi jumlah, kita dapat 0, and then the last, kita punya 0, kita kalikan dengan 2, kita peroleh 0 juga di sini. Nah, min 4 kita tambahkan 0, kita punya hasil akhirnya yaitu min 4. Ketika di Horner method, kita akan punya remindernya yang ada di belakang ya. Dia remindernya bernilai min 4. Oke. Nah, sekarang kita baru akan terapkan teorema pertama karena cukup dengan substitusi. Misalkan saja polinomial ini kita namain dengan polinomial P. Nah, di sini yang sebagai A adalah 2, maka kita punya P of 2. Kita substitusi 2-nya, 2 pangkat 3 min 3 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 4. Oke, kita hitung ya, 8 min 12 plus 4 min 4. Oke, kita dapat hasilnya sekarang menjadi min 4. Dengan dua cara, kita sama ketemunya ya. Sisanya atau remindernya itu adalah min 4. Jadi kesimpulannya, the remainder is minus 4. Tuh ya. Jadi, mau dengan cara Horner maupun dengan substitusi untuk kasus polinomial yang dibagi dengan x minus a, maka bisa dilakukan dengan cara substitusi, cukup substitusi nilai a-nya, dan buat cara Horner juga boleh. Jadi remindernya cukup substitusi ya, gitu. Mudah bukan? Oke, great. Oke, next, teorema kedua dari teorema sisa. Jika polinomial px kita bagi dengan ax min b, maka sisanya adalah pb per a. P B per A ini diambil dari pembuat 0 untuk AX min B, maka X-nya adalah B per A gitu ya. Langsung aja kita coba untuk mencari remainder dari polinomial dengan degree-nya 3, kita bagi dengan 3X min 2. Di sini 3X min 2, kita buat pembuat 0, maka X-nya adalah 2 per 3. Oke, kita lakukan dengan cara substitusi terlebih dahulu. Kita mau cari nilainya untuk 2 per 3. Oke, kita substitusikan 27 kita kali dengan 2 per 3 pangkat 3, kita tambah 9 kali 2 per 3 pangkat 2, kita kurangi 3 kali 2 per 3, kita kurang 9. Oke, langsung kita hitung ya. 3 pangkat 3 di sini adalah 27, maka 27 ini nanti bisa hilang gitu ya. Jadi tinggal 2 pangkat 3, kita punya 8. Ditambah dengan 9 yang akan hilang dengan yang 3 kuadrat, maka kita punya 2 pangkat 2, nilainya 4. Kemudian 3 ini kita eliminate, kita punya min 2, min 9 kita tulis lagi, kita hitung 8 plus 4, min 2, min 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, jadi remindernya adalah 1 sisanya. Nah,
bagaimana ketika kita akan menyelesaikan dengan cara Horner gitu ya. Bagaimana penyelesaiannya dengan cara Horner? Sama seperti sebelumnya, kita tulis di depan sini itu pembaginya 2/3 gitu. Kita tulis koefisien masing-masing sukunya 27, 9, min 3, dan min 9. Oke, 27 di depan, kita taruh aja di depan 27. Kemudian kita kali ya, kita kalikan ke depan, kita punya hasilnya 18 gitu ya. Kita jumlah hasilnya di sini 27. 27 ini kita kalikan ke depan, kita punya hasilnya di sini juga 18. Kita tambah, kita punya nilainya 15. 15 ini kita kalikan lagi ke depan. Jadi kita punya di sini nilainya 10 gitu ya. 10 ini kita tambah dengan min 9. Jadi kita peroleh hasilnya 1. Sama ya. Jadi kesimpulannya remindernya bernilai 1. Nah, untuk quotient atau hasil bagi, kita akan menentukan quotient atau hasil bagi. Bagaimana quotientnya? Quotientnya yaitu menggunakan koefisien yang ada di sini kan sebagai bantuan, tapi itu berlaku untuk yang pembaginya X min A. Sekarang kita punya pembaginya adalah AX min B, maka ini harus kita lakukan pembagian dulu. 27 harus kita bagi dengan 3, X kuadrat 27 ini juga kita bagi 3, 15 juga kita bagi 3 gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita punya pembaginya dalam bentuk AX min B. Jadi A-nya kita harus bagi dulu gitu ya. Jadi kita peroleh hasilnya quotient ini adalah 9x pangkat 2 plus 9x plus 5 gitu ya. Jadi dia quotientnya harus dibagi dulu dengan A-nya. Oke. Oke, teorema yang ketiga dari teorema sisa. Sekarang pembaginya adalah bentuknya X min A dikali dengan X min B. Teoremanya bilang bahwa remindernya akan menjadi X min A dikali R2 ditambah R1. Nah, R2 ini merupakan reminder ketika dividennya itu Q1 atau hasil bagi yang pertama dibagi dengan X min B gitu ya. Jadi langsung aja kita praktekkan di sini. Pertama, kita harus faktorkan dulu divisornya, pembaginya di sini X kuadrat min X min 6 ini. Kita buat faktornya berarti X min 3, kita kalikan dengan X plus 2. Nah, setelah ini baru kita lakukan proses Horner yang pertama dulu. Oke, kita lakukan step yang pertama. Pembaginya berarti 3 di sini, kita tulis 3 di depan. Nah, setelah itu kita cek masing-masing ya, koefisien dari X pangkat 4 itu 1, koefisien dari X pangkat 3 itu 0, koefisien dari X square itu juga 0, koefisien dari X dia min 10, dan konstantanya min 40. Oke, langsung kita hitung ya. 1, kita tulis di depan 1, kita kalikan. Kita dapat hasilnya 3 di sini, kita tambah hasilnya 3. 3 ini kita kalikan juga ke depan gitu, dari hasilnya 9, kita tambah nilainya di sini juga 9. Nggak kelihatan ya? 9. Oke, setelah 9 kita kalikan dengan 3 dapat 27, dikurangi 10 kita peroleh 17 di sini. 17-nya kita kalikan ke depan berarti kita dapat hasilnya 51. 51 kita kurangi 40 berarti kita punya nilainya 11. 11 ini merupakan reminder yang pertama. Nah, sedangkan quotient yang pertama ini adalah X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 9X plus 17. Nih ya. Nah, langkah kedua kita jalankan step 2-nya, yaitu kita pakai pembaginya itu yang ini ya, berarti X-nya sama dengan 2 di sini. Min 2 kita tulisnya. Nah, yang kita bagi dengan min 2 ini siapa? Ini quotient yang pertama. 1, 3, 9, 17. Oke, cukup 1 turunkan ke bawah. Kita kalikan dapat min 2. Kita peroleh hasilnya 1. 1 kalikan min 2, di sini kita dapat 7 kita kalikan dengan min 2, min 14, jadi hasil akhirnya adalah 3. 3 ini merupakan R2.
Oke, jadi kita bisa menyatakan remindernya sekarang. Remindernya dari polinomial x pangkat 4 dibagi x pangkat 2 itu adalah x min 3 kita kalikan dengan reminder yang kedua 3, kita tambah dengan reminder yang pertama 11. Oke, jadi kita rapikan ya. 3x min 9 ditambah 11, artinya 3x dikurangi 9 ditambah 11 berarti plus berapa tuh? Plus 2 gitu ya, plus 2. Jadi remindernya itu adalah 3x plus 2. Kita akan bisa membuktikan dengan cara long division. Coba kita akan buktikan dengan cara long division kali ini. Oke, kita lakukan dengan cara long division. X pangkat 4 min 10x min 40 kita bagi dengan x kuadrat min x min 6. X pangkat 4, x pangkat 2 berarti kita harus kalikan dengan x kuadrat menjadi x pangkat 4 min x pangkat 3 min 6x kuadrat. Oke, kita kurangi, kita peroleh x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 10x. Oke, x pangkat 3 berarti kita kalikan dengan x, kita peroleh x pangkat 3 min x pangkat 2 min 6x. Kita kurangi lagi ya. Di sini kita dapatkan hasilnya 6 plus 1, 7x kuadrat. 6 min 10 plus 6 berarti min 4x min 40. Oke, sama berarti di sini kita kalikan dengan 7, kita peroleh 7x kuadrat. Kemudian min 7x min 42. Oke, kita kurangi berarti kita dapat nilainya 3x min 40 kita tambah berarti dapat 2. Oke, jadi sama ya, ternyata kalau kita lihat kembali bahwa sisanya remindernya bentuknya seperti ini. Remindernya bentuknya ax plus b dengan bentuk 3x plus 2. Kemudian quotientnya juga bentuknya x pangkat 2 plus x plus 7 gitu ya. Oke, kita masuk ke teorema yang terakhir, teorema faktor. Untuk setiap polinomial dengan x min a-nya merupakan faktor dari polinomial tersebut, jika dan hanya jika PA-nya adalah 0. Oke, masih ingat ya bahwa PA tadi itu adalah sebuah sisa. Dia adalah sisa dari pembagian polinomial itu. Dia harus bernilai 0. Itulah yang dinamakan faktor. Oke ya, jadi kita bisa lihat contoh soal berikut. Kita diminta menyelesaikan mencari nilai M-nya untuk polinomial PX yang tidak lengkap ini. Nah, X plus 2 di sini merupakan faktor dari polinomial tersebut. Oke, jadi kita bisa lakukan dengan cara substitusi terlebih dahulu gitu ya. Kita substitusikan P min 2-nya. Oke, hati-hati ya ketika di sini X min A, kalau di sini X plus 2 berarti A-nya bernilai min 2 gitu ya. Kita substitusi min 2 dipangkatkan 5 dikurangi 3, min 2 dipangkatkan 3, kemudian kita tambah dengan M, kita kali min 2 dikurangi 2. Oke, kita punya min 32, min dikalikan dengan min di sini nanti jadinya plus 24 dikurangi 2M sama min 2. Oke, nah P2 ini adalah 0 nilainya ya. Kenapa? Karena dia adalah faktor, maka P min 2 nya bernilai 0. Oke, langsung aja ya kita hitung. 2M nya berarti min 32 kita tambah 24 dikurangi dengan min 2 berarti kita punya di sini min 10 ya. Oke, kita peroleh nilai M-nya adalah min 5. Kita akan cek apakah min 5 ini sesuai gitu ya. Apakah betul bahwa M-nya ini adalah min 5? Kita gantikan terlebih dahulu di polinomialnya min 5x min 2. Oke, sekarang kita substitusi untuk min 2-nya. Min 2 pangkat 5, min 3, min 2 pangkat 3, min 5 kalikan min 2, min 2. Oke, kita dapat min 32. Di sini
plus 24 plus 10 min 2 gitu ya. Jadi di sini 34 kita kurang 2 32 gitu ya. 32 dikurangi 32 hasilnya adalah 0. Jadi terbukti ya bahwa ternyata kita punya nilai M-nya itu adalah min 5. Oke, untuk teorema faktor cukup mudah ya. Jadi harus dipastikan bahwa di sini ketika dia dibilang faktor, jika dan hanya jika sisanya itu bernilai 0. Itu sudah pasti ya. Jadi pasti kalau dia faktor sisanya itu adalah 0. Oke, mudah ya untuk teorema faktor. Oke. Yang terakhir silahkan latihan, silahkan scan kode berikut dan selamat berlatih ya. Thank you for listening. See you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.